الحمد لله الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا على إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah mengucurkan segala nikmat kepada kita semua yang tiada batas. Nikmat yang kalau kita hitung-hitung tidaklah mungkin kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidaklah mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman adalah nikmat iman dan Islam. A'dhamu nikmah, kata para ulama. Nikmat di atas nikmat kekayaan, nikmat kedudukan, nikmat harta benda, hingga nikmat waktu luang. Nikmat yang terbesar adalah al-iman, al-Islam. Namun betapa banyak kehidupan kita menyeret untuk tidak bersyukur karenanya, malah melupakan dengan nikmat-nikmat tersebut dengan mengejar nikmat yang lainnya, nikmat harta, nikmat pangkat, sehingga urusan Allah dan Rasulnya menjadi nomor dua. Oleh karena itu, dari majelis ini, dari mimbar ini, khatib mengingatkan pada diri sendiri dan kita semua untuk senantiasa menjaga, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa inilah satu-satunya bekal kita nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di yaumil hisab. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Tak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang dapat hidup tanpa orang lain. Allah ciptakan kita sebagai makhluk sosial, katanya. Dari kita dilahirkan, kita butuh untuk dikeluarkan dari rahim oleh seorang bidan. Hingga ketika kita wafat pun kita perlu diurus jenazah kita hingga dikuburkan. Banyak di antara kita, keluarga kita yang wafat, ketika wafat bingung keluarganya. Maka banyak takmir masjid, membuat amal kematian, menyiapkan segala halnya, karena memang ketika kita wafat, anak istri kita bingung untuk mengurusi kita. Itulah makhluk sosial. Tapi ketika saat ini banyak pak berdiri, sedikit orang yang mau perhatian terhadapnya. Namun ketika ada yang mati, ada yang wafat, disitulah fungsi pak itu dibutuhkan. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam pergaulan ini, seseorang itu membutuhkan teman, baik yang dapatkan di sekolahnya, di tempat kerjanya, maupun di tempat lingkungan ia tinggal. Sehingga tidak ditampik lagi bahwa teman merupakan elemen penting yang berpengaruh kepada kehidupan seseorang itu. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang syamil wa mutakammil,
agama yang menyeluruh dan komprehensif. Dari kita tidur hingga tidur lagi diatur semua oleh Islam. Termasuk juga adab-adab kita dalam pergaulan dengan teman-teman kita atau lingkungan tempat tinggal kita. Karena betapa besar dampak yang akan menimpa seseorang akibat bergaul dengan teman-teman yang salah. Dan sebaliknya, betapa besar manfaat yang dapat ia petik oleh seseorang yang bergaul dengan teman yang saleh. Banyak di antara manusia yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena bergaul dengan teman-teman yang salah. Dan banyak pula di antara manusia yang mereka mendapatkan hidayah disebabkan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang penting dalam mencari teman, dan ini masyhur. Kami mengingatkan kembali sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Masalul majlisis salih wal majlisis su' kamasali hamilul misik fatafihil kir. Fahamilul misik imma ayyuhzika an tubta'a minhu au tajidu raihatan thayyibah. Wa nafikhu kir imma ayyukhriqa siyabaka au tajidu minhu riahatan khabisah." Ini sabda Rasulullah mengatakan perumpamaan orang-orang yang bergaul dengan orang yang benar dan bergaul dengan orang yang salah seperti kita bergaul dengan penjual minyak wangi dan bergaul dengan pandai besi. Kalau dulu pandai besi, sekarang afwan mungkin tukang las gitu ya. Maaf kalau di sini ada yang tukang las. Ini hanya sekedar perumpamaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penjual minyak wangi, ketika kita bergaul dengannya, kita membeli atau tidak membeli minyak wanginya, pasti kita dapat efek wangi dari teman kita itu. Di sisa-sisa menjualnya, nih ada sisa minyak wangi, disemprotkanlah ke tangan kita, ke baju kita. Sementara kalau kita berteman dengan pandai besi, kata Rasulullah, kita menempanya atau tidak, dipastikan baju kita pun banyak bekas lubang-lubang api. Dan minimal, kata Rasulullah, kita mendapatkan bau yang tidak enak. Berdasarkan hadis di atas, dapat diambil faidah penting bahwasanya bergaul dengan teman yang soleh mendapatkan dua kemungkinan yang kedua-duanya baik, kata Rasulullah. Yakni kita akan menjadi lebih baik atau kita akan mendapatkan kebaikan dari teman kita tadi. Dan juga ketika kita bergaul dengan orang-orang yang salah, juga mendapatkan dua kemungkinan juga. Kita akan menjadi jelek atau kita akan ikut memperoleh kejelekan dari amal teman kita. Inilah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berhati-hati dalam mencari teman. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan seorang teman itu sebagai patokan terhadap baik atau buruknya agama seseorang. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memilah dan memilih siapa teman karib kita. Ini perintah Rasulullah, bukan perintah khotib, tapi perintah Rasulullah untuk memilah dan memilih siapa teman karib kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil." Kata Rasulullah, seseorang itu berada di atas agama temannya. Seseorang itu berada di atas agama temannya.
maka hendaknya seseorang di antara kamu melihat kepada siapa ia bergaul. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan dengan sanad sahih. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Di masyarakat ya, banyak ketika kita bergaul, nongkrong, ngopi, apapun aktivitas kita dengan teman-teman yang kurang baik, kadang waktu sholat tertinggalkan. Mengapa? Karena merasa tidak lemak dengan teman kita kalau kita tinggal tuh. Ketika kita berkumpul, ya, sehingga sholat subuh ketinggalan karena kedaluan. Tapi jika kita berkumpul dengan orang yang soleh, dia pasti mengingatkan, wah ini sudah kedaluan, wah ini sudah melewati waktu sholat. Ada sebuah syair dari bahasa Arab yang menyatakan tentang pentingnya berteman ini. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Jangan tanya seseorang itu, tetapi tanya tentang temannya. Fakullu qarinin bil maqarini yaqtadi. Sebab orang pasti akan mengikuti kelakuan temannya. Demikianlah tentang fitrah manusia itu cenderung ingin selalu meniru tingkah laku dan keadaan temannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, seorang teman memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Janganlah ia menjadikan kita nanti menyesal pada hari kiamat, nanti dikarenakan bujuk rayu dan pengaruhnya, sehingga kita tergelincir di jalan yang benar dan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya aku dulu mengambil jalan bersama-sama Rasulullah. Kecelakaan bagiku, kecelakaan besar bagiku kiranya dulu aku tidak mengambil si fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku, dan syaitan itu adalah musuhku, dan dia tidak akan mau menolong manusia. Lihatlah bagaimana Allah menggambarkan seseorang yang telah menjadikan orang-orang fasik dan pelaku maksiat sebagai teman-temannya di dunia, sehingga di akhirat menyebabkan penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Karena di akhirat itu adalah hari perhitungan, bukanlah hari beramal. Sedangkan dunia adalah hari beramal, belum dalam dihisab Allah Ta'ala. Ingatlah bagaimana wasiat Agung Luqmanul Hakim dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19. Ketika beliau mewasiatkan kepada anaknya di antaranya agar mengikuti dan menempuh jalan orang yang kembali kepada Allah. Orang yang kembali itu adalah orang-orang yang digolongkan sebagai para syuhada, para aulia, para salihin, dan mereka adalah uswah, qudwah dalam segenap kehidupan kita. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatih. Setiap diri kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpin. Di majelis salat ini mayoritas kita semua adalah laki-laki yang bertanggung jawab minimal pada dirinya sendiri, pada keluarganya, pada adik perempuannya, pada kakak perempuannya, dan pada ibunya. Maka jagalah lingkungan kita, pergaulan kita dari pergaulan dan lingkungan yang salah, sehingga terhindar dari pergaulan yang toksik, yang merusak dan bisa mencemari amal perbuatan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.